Halo semuanya, saya Mas Suri Ngarijaya, salah satu trainer di SML One. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali menurut saya, yaitu 4 tipe cara bicara manusia. Dan ini adalah program dan juga materi yang sering kita bagikan kepada teman-teman semua, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, kita akan langsung saja membahas mengenai 4 tipe cara bicara manusia di dalam dunia ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas berikutnya adalah topik pembahasan kita adalah kenapa kita harus mengenal tipe-tipe cara bicara dan apa saja sih tipe-tipe bicara yang harus kita kenali dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikannya. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas dalam sesi input session pada kesempatan ini. Nah, berikut ini kita akan langsung saja membahas mengenai kenapa kita harus mengenal tipe-tipe cara bicara. Sebenarnya ketika kita membahas tentang kenapa kita harus mengetahui cara-cara bicara setiap manusia, karena banyak hal yang dapat dicapai ketika kita mampu berbicara dalam bahasa yang dimengerti dan disukai oleh audiens kita. Saya ingin highlight di sini adalah yang dimengerti dan disukai oleh audiens kita. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus bisa berbicara dalam bahasa yang dimengerti dan disukai oleh audiens kita. Kalau misalnya kita tidak mampu melakukan itu, yang sering terjadi adalah banyak hal pula yang tidak tercapai, contoh misalnya deal tidak closing, pertemanan tidak baik, banyak sekali konflik-konflik yang bisa tercipta karena kita tidak mengerti tipe-tipe atau cara bicara audiens kita atau lawan bicara kita. Jadi ini adalah alasan kenapa kita harus tahu tipe-tipe cara bicara dari setiap orang. Nah, saya sudah merangkumkan ada beberapa sebenarnya tipe-tipe yang bisa kita pelajari secara bersama. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang menonton pada saat ini, apakah teman-teman pernah mendengar kata-kata seperti ini? Saya nggak suka cara bicara dia, terlalu bertele-tele. Orang ini bicaranya suka pakai kira-kira, nggak ada datanya. Orangnya ini terlalu serius. Atau malah terbalik, orangnya itu terlalu banyak bercanda. Orangnya terlalu peka. Atau sebaliknya, orangnya sangat tidak peka. Nah, pernahkah Anda mendengar kata-kata ini semua? Kenapa ini bisa terjadi? Jika Anda pernah mengalami atau mendengarkan orang mengatakan ini, atau bahkan Anda pernah mengucapkan ini terjadi karena ada perbedaan tipe cara bicara dari yang Anda miliki dengan yang dimiliki oleh audiens Anda atau lawan bicara Anda. Sering sekali hal ini bisa terjadi karena kita terlalu fokus. Contoh misalnya, ketika kita berbicara kepada orang lain, kita terlalu fokus dengan apa yang kita sukai dan kita mengerti. Contoh misalnya, yang paling gampang salah satu tipenya adalah manusia itu ada yang tipenya itu suka dengan data. Jadi ketika kita itu adalah tipe yang suka dengan data dan mengerti data, kita memiliki ekspektasi orang lain itu juga berbicara dengan bahasa yang sama dengan kita. Namun, kalau misalnya kita berada sebagai audiens, memang kita bisa atau berhak untuk request atau meminta pembicaranya itu berbicara dengan bahasa yang kita mengerti. Akan tetapi ketika kita menjadi pembicara, yang menjadi orang yang memberikan materi atau berbicara kepada orang lain, maka kitalah yang harus mengerti apa yang audiens kita sukai dan mengerti sehingga kita bisa berbicara dalam bahasa yang mereka inginkan. Nah, semua hal yang seperti yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, ya, kata-kata atau misalnya umpatan-umpatan yang sering kita dengarkan itu bisa terjadi karena kita terlalu fokus tentang apa yang kita suka, kita lupa untuk mengerti atau mempertimbangkan apa yang audiens sukai dan audiens mengerti. Ini sering sekali terjadi dalam 3 setting utama ya. Yang pertama adalah dari segi ketika Anda ingin mempromosikan sesuatu, ingin menjual sesuatu kepada orang lain. Sales pitch ya atau sales presentation. Ketika Anda adalah tipe orang yang suka dengan data, suka dengan detail dan Anda membuat sebuah presentasi, kecenderungannya adalah Anda akan membuat sebuah presentasi yang banyak sekali data-datanya. Namun terkadang kita lupa mempertimbangkan apakah benar-benar audiens kita itu menyukai data-data tersebut. Terkadang audiens kita malah adalah orang yang tipe yang berbeda. Jadi kata kunci dari
hal ini adalah, kata kunci dari slide ini adalah kita harus bisa mempertimbangkan apa yang audiens sukai dan audiens mengerti. Itu adalah kata kuncinya. Kata kunci utama. Mari kita bahas apa saja tipe-tipe cara bicara manusia. Jadi kita akan membaginya menjadi sebuah spektrum ya. Jadi ada dua aksis di sini. Kita bisa melihat satu aksis yang horizontal ini, itu adalah aksis fakta versus personal. Jadi di dalam sebuah spektrum, di dalam spektrum tipe-tipe berbicara, spektrum pertama adalah fakta versus personal. Fakta versus personal. Maksudnya adalah tipe orang yang, ada orang yang lebih cenderung suka dengan data atau fakta. Ada juga orang yang tidak suka dengan fakta atau data, dan mereka cenderung lebih suka hal-hal yang lebih personal, hal-hal yang lebih emosional. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kita membuat dikotomi atau pembagian dua kategori, ada satu orang yang suka dengan yang namanya, ada yang namanya suka dengan data, ada yang satu lagi yang suka dengan yang disebutkan sebagai cerita. Jadi di sini kita boleh mengatakan, dan ingat ini bukan pembagian antara hitam dan putih, ya pasti di tengah-tengahnya masih ada abu-abu. Jadi ini adalah sebuah spektrum, bukanlah sebuah dikotomi atau pembagian kategori yang langsung jelas hitam dan putihnya. Nah, oleh karena itu kita akan juga melihat di spektrum yang kedua atau dikotomi yang kedua, pembagian yang kedua itu adalah proses oriented dan goal oriented. Nah, di sini ada dua aksis ya, jadi satu fakta dan versus personal, dan satu lagi adalah proses versus goal oriented. Nah, di sini kita bisa melihat dengan pembagian ini, kita bisa membagi manusia menjadi 4 tipe utama, 4 tipe umum cara bicara. Nah, yang pertama adalah tipe analitis, yaitu orang-orang yang suka fakta dan data, dan mereka itu adalah orang yang goal oriented. Saya akan membagikan contohnya seperti ini. Orang yang goal oriented itu berbedanya dengan proses oriented itu adalah seperti ini. Orang yang goal oriented, mereka ingin mencapai ketujuan mereka sesingkat-singkat mungkin. Dan orang yang proses oriented, mereka ingin mendapatkan hal yang mendetil sedetil-detil mungkin. Sehingga terkadang kalau misalnya kita membahasnya dari segi waktu, orang yang goal oriented tidak suka basa-basi, tidak suka orang yang berlibat-libat, atau misalnya mereka itu menjelaskan sesuatu terlalu panjang lebar. Mereka ingin to the point. Sedangkan yang proses oriented, mereka ingin membahas satu detail demi satu detail sehingga mereka bisa mengerti secara keseluruhan. Jadi kelengkapannya, orang yang proses oriented demand atau meminta orang itu bisa menjelaskan secara runut dan sistematis. Sedangkan yang goal oriented ini, mereka ingin segala sesuatu bisa dicapai dengan instan dan cepat. Ya, walaupun ada perbedaannya lagi. Yang analitis lebih suka kalau misalnya hal tersebut diberikan dengan fakta-fakta. Contoh misalnya, ketika Anda presentasi sesuatu dan Anda ingin mempresentasikan sebuah laporan. Laporannya itu jika Anda adalah orang yang intuitif, Anda akan mengatakan kata-kata seperti ini. Kata-kata seperti, dalam performance kita dalam 3 bulan terakhir ini sangat baik sekali. Peningkatannya sangat signifikan dan juga banyak sekali orang yang sudah menyukai produk kita. Nah, orang yang intuitif, mereka akan menjelaskan sebuah laporan dengan kata-kata yang fleksibel. Tidak ada data atau tidak ada statistik atau faktanya. Nah, orang yang analitis biasanya akan mendiman membuat sebuah presentasi, dan presentasinya itu adalah contoh misalnya laporan penjualan dalam 3 bulan terakhir. Kita sudah mengalami kenaikan 13,5%, dan di sini kita sudah bisa melihat ada sekian porsi ya, ada 3% yang sangat suka dengan produk baru yang baru saja kita launching, dan mereka ini 3% ini mereka akan repeat order terus-menerus karena kita sudah bisa melihat rekodnya adalah bla bla bla. Nah, orang yang analitis mereka suka detail data tersebut, tapi juga tidak suka dengan detail-detail yang membahas tentang proses bagaimana datanya itu bisa didapatkan. Kita bisa mendapatkan data ini, dari itu. Nah, itu orang yang fungsional. Orang yang analitis, mereka hanya suka gambaran luas secara ringkas dan tentang data-data tersebut disajikan. Orang yang intuitif, mereka menggunakan kata-kata yang lebih broad ya. Pokoknya kita sudah capai target, banyak orang yang sudah senang, itu saja sudah cukup, informasinya sudah cukup. Nah, orang yang intuitif biasanya berkomunikasi dengan cara seperti itu. Nah, dengan pembagian ini, di slide-slide berikutnya kita akan menjelaskan lebih mendetail lagi tentang apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh setiap tipe-tipe orang tersebut.
Yang pertama, kita akan membahas tentang tipe analitis. Jadi kita sudah ada 2 kolom di sini, ya. Yang pertama adalah disukai dan yang tidak disukai. Kita akan membahas terlebih dahulu apa yang disukai oleh orang-orang dengan tipe analitis. Mereka suka berbicara dengan dukungan data dan logika. Jadi ketika kita berpendapat, ingat kita harus memberikan sebuah dukungan data dan logika, alasan yang bisa diterima secara logis, dan itu akan memenangkan hati orang-orang yang memiliki tipe analitis. Orang ini juga suka dengan kata-kata yang bisa dipegang atau bisa dipercaya, jadi mereka itu biasanya suka menanyakan tentang, kamu dapat datanya ini dari mana? Kamu sudah membaca bagaimana caranya kamu mendapatkan data ini? Nah, sebenarnya mereka bukan ingin mengerti tentang detailnya, tetapi mereka ingin memastikan apakah Anda memang bisa dipercaya atau tidak dengan data-data tersebut. Anda kredibel atau tidak. Jadi ini adalah hal yang paling utama yang diperhatikan oleh tipe analitis. Mereka juga ingin segala sesuatu dapat mencapai target atau goal mereka dengan lebih cepat. Maksudnya adalah mereka ingin sebuah laporan itu ringkas, ya. Mereka lebih suka dengan rangkuman dibandingkan dengan detail laporan satu persatu. Nah, kalau misalnya Anda berbicara dengan orang yang tipe analitis, mereka itu ingat, mereka ingin segala sesuatu dengan jauh lebih instan, sehingga kita bisa memberikan sebuah informasi yang jauh lebih instan dan juga lebih ringkas dan lebih lengkap, maka itu akan menjadi satu nilai jual Anda. Yang tidak disukai dari orang yang tipe analitis adalah orang ini tidak suka dengan orang yang berbicaranya menggunakan estimasi. Contoh, kira-kira kapan selesai ya? Kurang lebih mungkin 5-7 hari deh. Nah, biasanya kalau orang ini mendengarkan orang yang mengatakan estimasi seperti itu, mereka akan bertanya lagi, maksud dari 5-7 hari yang pastinya berapa? 7 hari. Nah, mereka itu akan suka dengan orang yang bisa menyampaikan, oh, kita akan pasti selesai dalam 5 hari. Dan ini adalah alasannya. Nah, itu adalah cara yang disukai oleh tipe analitis. Yang tidak disukai sebaliknya tadi, ya. Pembahasan yang bersifat emosional dan di sini maksudnya mereka tidak suka dengan hal-hal yang melibatkan emosi. Mereka biasanya lebih cenderung memisahkan antar ruang personal dengan profesional. Dan tipe analitis ini pandai dalam membuat sekat tersebut. Nah, mereka juga tidak suka dengan orang yang berbelit-belit dalam menjelaskan sebuah fakta. Jadi, ingat, tipe analitis, mereka itu memiliki satu kategori yang utama, yaitu mereka itu ingin fakta dan cepat. Informasinya cepat tersampaikan. Jadi, ringkas dan juga gampang diterima. Nah, itu yang diinginkan oleh tipe analitis. Tipe yang kedua adalah tipe intuitif. Tipe intuitif ini sebaliknya, mereka tidak suka dengan terlalu banyak data. Kalau bisa, pembahasannya itu lebih banyak yang hal-hal personal dan emosional. Mereka ingin lebih ingin tahu tentang orangnya dibandingkan datanya. Nah, di sini mereka memiliki kesamaan juga. Mereka juga suka dengan hal-hal yang ringkas dan rangkumannya dan gambaran luasnya. Ya, mereka itu ingat, tipe intuitif lebih suka dengan hal-hal yang bersifat cerita. Ya, cerita di balik layar dan yang lainnya. Jadi cenderung orang-orang intuitif ini akan sangat tertarik sekali dengan hal-hal yang bersifat gosip, cerita, gosip mungkin kata yang kurang tepat. Gosip maksudnya di sini adalah cerita di balik layar yang belum tentu faktual. Terkadang ada cerita yang juga faktual, ya. Jadi mereka suka dengan sesuatu yang bersifat cerita. Yang mereka tidak sukai adalah detail proses. Mereka tidak menjadi akan menganggap itu bosan, ya. Detail terlalu banyak, ya, itu menjadi bosan. Teori-teori terlalu banyak, itu menjadi bosan. Jadi tipe intuitif ini suka segala sesuatu to the point dan juga bersifat cerita. Tipe ketiga adalah tipe personal. Tipe personal ini adalah orang yang detail oriented dan juga lebih suka dengan personal. Jadi atau hal-hal yang emosional. Nah, tipe personal ini adalah orang yang paling baik dalam menjalin hubungan sosial. Mereka itu sangat berempati, mereka itu ingin tahu secara mendetail. Contoh, kalau misalnya mereka berbicara, mereka bisa mengenal, nah ini kan bisa buat keluarga Bapak happy dan yang lainnya. Nah, mereka bisa menyentuh hal-hal yang detail. Ya. Mereka membahas hal-hal yang lebih emosional dan mendetail. Dan mereka akan berinteraksi dengan Anda dan ingin mencari informasi selengkap-selengkapnya sehingga mereka bisa membangun sebuah hubungan sosial yang mendalam dengan Anda. Nah, ini adalah tipe personal. Tipe personal tidak menyukai hal-hal berikut ini.
Contoh yang pertama adalah tidak terlalu tertarik mengenai data. Data itu bisa dikesampingkan. Lebih baik kita mengenal orangnya dibandingkan datanya. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling menjadi kecenderungan dari orang-orang yang personal. Data atau teori adalah hal yang membosankan. Sama ya di sini. Berikutnya kita akan membahas tentang tipe fungsional. Tipe fungsional ini adalah kombinasi antara orang yang suka data dan detail, ya, dan detail oriented. Jadi secara keseluruhan Anda sudah bisa mendapat gambaran tipe fungsional ini suka data, suka fakta, dan melakukan riset, ya. Dan yang berbedanya dengan orang yang analitis di sini, mereka akan membahas detail, membuka satu detail. Contoh misalnya, Anda memiliki sebuah topik itu punya subtopik, topiknya itu dibuka lagi, detailnya seperti apa, di subtopiknya itu ada berapa poinnya itu didapat dari mana. Nah, mereka itu akan membahas sampai sedetail ini. Nah, jika Anda adalah orang yang fungsional, maka Anda akan memiliki kecenderungan untuk mencari data, dan Anda ingin segala sesuatu itu kredibel, ya. Nah, yang paling Anda sukai adalah, kalau misalnya Anda adalah tipe fungsional, Anda suka segala sesuatu itu berurut, sistematis, tersusun dengan kerangka yang jelas dan lengkap. Jadi ini adalah salah satu kecenderungan yang dimiliki oleh orang yang tipe bicaranya itu fungsional. Yang tidak disukai adalah kalau orangnya itu hanya memberikan gambaran kasar. Ya, oh kira-kira bagus deh, kira-kira bagus. Nah, orang tipe fungsional ini akan geram nih ketemu dengan orang yang kalau misalnya mereka hanya membahasnya itu gambaran kasar. Biasanya yang berlawanan, kalau misalnya kita ingat aksis tadi, ya, kita kembali beberapa slide tadi di sini, biasanya orang yang fungsional akan sangat berlawanan dengan orang yang intuitif. Orang yang intuitif, mereka itu akan suka dengan segala sesuatu yang gambaran luas, ya, gambaran umum, dan juga bersifat personal. Sedangkan yang ini adalah fakta dan proses oriented. Oke? Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara menghadapi setiap orang yang berbeda dengan tipe kita. Intinya adalah tipe fungsional ini, mereka suka data, mereka suka detail. Jadi kalau misalnya Anda ingin presentasi di depan orang yang fungsional, maka Anda harus sesuaikan dengan apa yang mereka sukai. Pertanyaan saya setelah saya presentasi cukup panjang ini, manakah tipe Anda? Setiap orang memiliki semua tipe. Ingat, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, dikotomi ini bukan berarti Anda hitam atau putih, tetapi di antara hitam dan putih masih ada abu-abu, sehingga setiap orang sebenarnya masih memiliki spektrum, ya. Jadi contoh kalau misalnya kita menjelaskan dari segi spektrum tadi, ya, dari grafik ini, ya, dari grafik ini, orang terkadang bisa memiliki kecenderungan. Jika ini adalah titik nol, Anda bisa memiliki kecenderungan data, ya, tetapi tidak berarti Anda tidak memiliki sama sekali interest tentang personal. Sangat jarang sekali kita bisa menemukan orang yang hanya suka dengan fakta. Biasanya ada orang yang suka dengan fakta, tapi lebih penting data. Nah, itu tergantung posisinya ada di mana, ya, spektrumnya ada di mana. Ini hanya gambaran luas kepada Anda. Setelah Anda mengetahui mengenai tipe Anda, ya, tipe dominan, karena semua orang memiliki semua tipe, ya, semua tipenya. Jadi ada yang suka datanya, ada yang suka ceritanya. Hanya saja kecenderungan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita menggunakan satu tipe yang paling dominan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita coba analisa mana sih yang paling cocok dengan kita, mana sih yang paling dominan, yang paling sering kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jika kita sudah bisa menemukan, kemungkinan besar itu adalah tipe dominan Anda. Dan setelah Anda memiliki ini, maka kita akan membahas bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Ketika kita sudah mengetahui tipe dominan kita, let's say kita ada di sini, ya, tipe dominan kita itu ada di warna biru. Tipe dominan audiens kita ada yang di warna merah. Let's say ketika kita bertemu dengan audiens atau lawan bicara kita yang sama-sama analitis, kalau kita itu adalah tipe analitis, kita berjumpa dengan orang yang analitis, maka kita tidak akan ada masalah sama sekali. Kita bisa membahas segala sesuatu dengan jauh lebih lancar, dengan cepat, dan juga bisa mendalam intinya pembahasannya. Sama, intuitif ketika ketemu dengan intuitif, match. Personal ketemu dengan personal, match. Fungsional ketemu dengan fungsional, itu match. Yang berbeda adalah ketika analitis bertemu dengan intuitif, bagaimana cara menghadapinya.
kita sudah menyadari kalau kita adalah analitis dan kita ketemu dengan orang yang intuitif, mereka itu tidak suka dengan data yang terlalu mendetil. Tetapi ingat, orang intuitif ini, mereka itu suka dengan segala sesuatu yang to the point. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita sama-sama, kita tipe analitis, kita itu suka dengan hal yang to the point, dan orang intuitif sama dengan hal yang to the point, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengkombinasikan data sedikit dengan cerita-cerita, dan kita pastikan kita bisa ketemunya adalah kita to the point, ya, cepat dalam membahas segala sesuatu. Jangan bertele-tele, jangan memberikan detail-detail yang tidak penting, yang tidak memiliki tujuan utama. Nah, kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang personal, tipe analitis ini pasti harus menyesuaikan. Penyesuaian ini mungkin tidak akan nyaman, karena ini akan berlawanan sekali, karena yang mereka cari itu adalah mereka suka detail, sedangkan kita itu tidak suka detail, dan juga kita tidak suka kalau misalnya itu adalah topik-topik yang personal. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi? Lagi-lagi, jika kita ingin menjadi orang yang bisa persuasif kepada orang lain, maka ketika kita berbicara, kita bisa menggunakan bahasa orang personal ini. Kita harus mengerti dulu, fokus mereka ini adalah di personal, ya, personal approach. Maka kita juga menggunakan personal approach kepada mereka. Kita membahas hal-hal yang lebih personal, lebih emosional, walaupun itu tidak nyaman. Setelah itu baru kita bawa mereka untuk melihat dari segi kita, ya. Jadi sama di sini untuk dari segi tabel ini, ketika kita menghadapi seseorang yang berlawanan jenis dengan kita usahakan kita mengerti dulu bahasa apa yang mereka sukai dan mereka mengerti, kita sesuaikan dengan mereka. Fungsional, kalau analitis ketemu dengan fungsional, ini mungkin kita satu suka data, sama-sama suka data, satu tidak suka detailnya, satu suka gambaran luasnya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan titik temunya? Kalau kita bertemu dengan klien kita yang fungsional, kita adalah tipe analitis, mungkin kita hanya perlu menambahkan riset-riset yang lebih mendalam, detail-detail yang lebih mendalam untuk dipresentasikan. Sebaliknya, tipe fungsional ketika bertemu dengan tipe analitis, audiens kita itu adalah orang yang analitis, sedangkan kita adalah orang yang fungsional, maka kita usahakan, kita ringkaskan fakta-fakta kita, proses-proses yang tidak perlu kita jelaskan kepada mereka, kita boleh hilangkan. Kita berikan rangkuman yang lebih singkat. Jadi ini adalah tipe atau bagaimana cara mengaplikasikan. Jika kita sudah mengetahui tipe dominan kita bisa cross-check dengan tipe dominan audiens kita itu seperti apa. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui tipe audiens kita itu seperti apa? Gambaran luasnya itu sudah sangat gampang kita dapat. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, biasanya kita bisa mendapatkan gambaran luas, ya. Kita bisa mendapatkan rough guess tentang, kayaknya orang ini tipe analitis. Jadi step pertama kita harus coba dulu, kita bahas, kita membuka pembicaraan, kita memberikan data-data dulu, dan juga kita membahas cerita. Kita lihat nih, orangnya ini lebih cenderung, mereka itu tertrigger nih ke cerita-cerita yang saya ceritakan tadi. Berarti orang ini mungkin ada di spektrum yang sebelah kanan. Kita tinggal konfirmasi, mereka suka yang detail atau suka yang gambaran luas saja. Dari sana kita bisa memberikan sebuah rough guess, ya, rough guess atau tebak-tebakan, lalu nanti kita coba sesuaikan dengan presentasi kita. Biasanya dengan cara seperti ini kita bisa menjadi orang yang sangat persuasif dan juga kita bisa mahir dalam berkomunikasi karena kita mengerti tentang tipe-tipe cara bicara dari orang tersebut. Secara rangkuman saya ingin menyampaikan, menyesuaikan cara bicara kita itu sangat penting sekali karena itu akan membantu kita untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik, menjadi lebih persuasif, mendapat respect dari orang lain sehingga kita dapat mengubah cara berpikir orang lain lebih efektif, dan juga menjadi pribadi yang sangat persuasif, sangat memiliki karisma dan wibawa ketika berbicara. Jadi itu adalah rangkuman kenapa kita harus mengerti 4 tipe cara bicara manusia. Jadi kita akan akhiri sesi input session pada hari ini, ya. Ini adalah sharing sederhana dari kami dan semoga ini bermanfaat. Jika Anda ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda DM ke SML1 ID atau boleh cari saya di Masuri Ngadijaya di Instagram karena saya akan berusaha untuk menjawab segala pertanyaan yang Anda miliki. Di sini saya izin untuk pamit. Terima kasih.